Halo semua. Oke, kembali lagi guys bersama kami. Saya Edwin. Saya Hendry. Kami adalah ya udah itu aja. Ya udah, nggak ada yang lain. Iya. Kami- Jadi ini bentar lagi ini apa di Indonesia tuh akan diadakan pemilu. Betul banget. Pemilu. Ada calon-calonnya udah mulai muncul tuh. Iya, betul. Ada si Siapa? Gua namanya susah ya dia apa ini ya? Apa? Gua lupa nomornya, gua lupa namanya. Jadi Iya. ada 3 calon nggak salah, bener ya? Lu ikutin nggak sih? Nggak begitu, cuman ada beberapa, ada 1-2 lah yang gue tahu ini Seingat gua- mencalonkan diri gitu. Iya. Cuman apa Iya. rancangannya? Iya, itu gue juga nggak tahu sih programnya, itu resmi atau belum atau gua nggak tahu kan Atau masih hoax 2024 gitu kan. kan. 2024 Iya, bulan Juni. kurang tahu juga. Iya, kayaknya Belum semasif itu digaungkan soalnya. Cuman tahu 2024 bakal jadi tahun Iya. politik. tahun politik. Ada 3 calon lah seingat gua gitu. Jadi kepikiran nih, kan salah satu calonnya itu yang gue dengar tuh ada Bapak Prabowo. Ya, Prabowo. Menhan ya itu ya. Menteri ya benar sekarang Menteri Pertahanan. Ya. Yang GG banget di apa? Militer. Kalau ngelihat apa track record dia sekolah di mana dan prestasinya gimana itu luar biasa banget. Maksudnya makanya Bapak Jokowi Bapak Presiden kita juga melantik dia menjadi Menteri Pertahanan gitu. Itu Ya, suatu ya. pilihan yang keren banget gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomongin itu, lu suka K-pop gak sih? Gue suka K-pop gak Iya, sih? iya. Dulu pas masanya suka. Ya, suka siapa tuh? Pas zaman itu gue suka Sonny Site. Apaan tuh? SNSD. SNSD. Girls' Generation. Yes, mantap. Siapa Terus- tuh membernya coba sebutin? Wah, membernya banyak tapi gue paling suka Taeyeon sih. Taeyeon. Itu yang singernya, itunya Oh, lead vokal ya, lead vokalnya. singernya. Lead dia. Lead Bagus vokal. suaranya bagus. Gue lebih attract ke suara sih. Suara bagus tuh menarik buat gue. Terus apa lagi sebenarnya? Selain itu siapa tadi namanya? Itu Miss A. Miss A. Aduh. Miss A Suzy. Ya, Suzy. Gak pakai Susanti. Suzy aja. Si Santi juga keren, coy. Bener, kita tadi ngomong K-pop. Iya. Dia beda area. Oh iya bener juga. Iya. Suzy. Tapi si Santi K-pop ya? Enggak. Mungkin dia belum ada K-pop di zamannya. Ada lah, cuma Ada mungkin ya? generasinya mungkin yang HOT yang zaman Oh dulu. iya, Turbo. Ulio. Ululu. Tapi China itu. Ya intinya Iya. beda lah, Gimana? beda era lah. Miss A, siapa lagi? Terus ada lagi siapa lagi? Kayaknya di zamannya itu 2 itu sih. Gitu 2 ya? itu. Just Generation, Miss A. Berarti itu zaman-zaman lu SMA berarti. SMA, SMP. SMP? SMA deh, SMA. Lu udah ke expose itu SMP? SMP SMA akhir kali. mau ke SMA. Seumuran kan kita? Iya. SMP SMP akhir ke SMA. Masih SMP? Iya. SMP akhir. Gua nggak tahu ya. Cuman nggak semasif itu. Oh gitu ya? Oh nggak ada platformnya juga ya, susah ya? Iya. Cuman udah tahu namanya dan lagunya yang terkenal tuh dulu kalau Just Generation itu Genie. Bukan? Bener? G juga, Oh, iya. Gini beda lagi? Beda. Beda lagi, nggak tahu. Ada lagi Genie. Gini. Genie itu Jin maksudnya Dia Jin. tahu. Yang apa? Bohlam lampu itu kan. Benar, Yang gosok-gosok. Lagunya gimana harus diputer dulu. Oh iya, ini Iya. gitu. Jadi mari kita dengarkan lagu SNSD Jenny ya. Udah. Gitu. Bukan sendiri di YouTube Iya, guys. buka aja sendiri. Gitu. Siapa lagi? Udah sih yang Dua aja? Iya. Yang boyband enggak? Boy band. Yang boy group lah. Zaman dulu siapa ya? Suju. 2PM. Suju. Gue nggak begitu. Era Suju kan? Nggak begitu dengerin tuh. Iya, era Suju bener. Sama 2PM gue dengerin. 2PM. 2PM. Karena waktu dulu ada drama Dream High, tau kan? Oh iya. Nah, itu kan membernya kan dari member boy band dan girl band juga tuh. Nah, salah satu 2PM. pemeran utamanya si Taekyeon. Itu membernya 2PM. Makanya gue dengerin. Gitu. Udah sih itu Yang sih. lagunya apa? Yang Heartbeat. yang apa? Put your hands up in the apa? Nah, ya itu. Bener, Itu. bener. Put. Iya. Put Iya, your sih. hands up. Bener. Put. Yo, Iya. Tahu juga gua. keren banget tuh dulu. Di era itu keren banget. Sekarang tetap keren gak? Keren juga. Masih ada? Masih. Belum bubar ya? Belum. Keren. Cuman Berapa lagunya tahun tuh yang berarti? yang sekarang apa gue nggak ikutin lagi.
Cuman masih ada harusnya. Gitu. Just Generation-nya masih ada. Cuman membernya Oh iya iya. nggak selengkap Itu gue itu ikutin gitu. ya. Masih cuma juga maksudnya apa? Kalau comeback juga biasa kan mereka berapa tahun sekali gitu. Iya, lebih menjaga fanbase-nya masih tetap ada gitu loh. Dia tetap keluarin single-single Gitu. begitu. Kalau lu apa? Kalau gue beda generasi sih. Kalau Beda generasi iya gimana? lumayan. Enggak maksudnya gue ke expose K-pop itu baru kemarin. Oh enggak kemarin Baru juga kemarin. enggak lah. Baru tahun 2000 berapa itu ya? 16 17 enggak tahu. Twice. Gue ke Twice. Oh, Twice. Twice Gitu. itu lagunya yang Banyak lah ada Titi. Titi Iya, gitu ya. atau enggak yang apa? Likey. Oh iya. Benar Ya gitu benar. lagi ada lagi apa cheer up. Wah, banyak. Cuma udah ngikutin lagi kan gitu. K-pop itu dia. Terus itu sih. Udah itu doang. Terus kalau yang kalau boy group itu si BTS sih. BTS ya. Apa pas mereka awal-awal debut aja kalau udah kesini udah nggak ikutin lagi. Cuma gua ngelihat dance sih gila sih. Maksudnya keren cuy. Bukan kayak cocok cantik maksudnya tapi Iya, lebih iya. Berpower. power terus mesti sinerginya koreografinya wah gila keren banget kayak gitu. Kalau gue lebih BTS untuk era sekarang musiknya iya catchy banget gitu. IDM abis. Nggak ngomong EDM doang sih, maksudnya lagu yang mereka bawain, yang mereka keluarin tuh pasti ada part yang catchy gitu. Oh, iya. Akan dinyanyiin di mana-mana gitu. Terngiang-ngiang wang-wang terus ya. Bener, di mall di mana. Justru gue malah tahu BTS bukan ini BTS, tapi dari banyak dinyanyiin orang. Oh, ternyata ini BTS gitu loh. Oh, kayak expose-nya gitu ya. Iya, Gitu dan apa? karena sering denger Bangtan apa? Bangtan So- nggak tahu Ya, gue kita nggak ngerti Korea. Cuman Iya. lagu-lagu BTS. mereka itu catchy banget gitu. Di mall di mana-mana diputar gitu. Kalau solois ada yang demen nggak? Solois. Ini kenapa ngomongin ini? Solois apa ya? Dia kayak bahas pemilu. Solois ya. Nggak begitu sih. Oh, kok ada? Siapa tuh? Ayu. Wis. Oh, Ayu. Cakep banget tuh. Itu yang lewat di depan. Yang jualan sayur. Ayu maksudnya. Bas. Oke. Gua tahan ketawa loh. Apa ketawa aja ya? Dikit lah. Hahaha. Iya, Cuma Ayu, kan udah bener. Ih, cakep mana? Kalau dia, iya sih suaranya tinggi loh Ayu. Iya, yang Range dia vokalnya Good jauh. Day kan lagu apa nyanyi Yang lagu jam Good Day. ya, jam gini-gini ya. Jamnya belok-belok ada bebek ya. MV-nya. Bebek. Bukan beda. Time Travel. Bukan itu. Yang Good Day yang dia terkenal tuh yang dia naikin oktav naikin modusnya 3 kali nada. Na 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 na. Gitulah. Gua enggak bisa Bukan yang ngebesin. bebek. Bukan bebek. Ada Burung MV-nya beo. Burung beo. Bebek. Burung beo dia pakai Yang baju merah. Travel bukan, naik kereta. Bukan itu mah. Beda lagu bukan. beda ya? Yang dia nyanyi tinggi itu yang Good Day. Nantilah Oh, coba oke. nonton guys di YouTube Iya, koreksi iya. gua. Oke. bukan fans berat banget sih cuma. Makin gede makin Makin cakep. gitu lah. Nggak jauh ya. Ayu cakep, iya benar. Suaranya lebih cakep lagi sih suara. Nah, ya. Suaranya sih emang bikin apa ya? Suaranya tuh udah makanya dia solois kan. Maksudnya dia tuh sendiri aja udah maksudnya ya gitulah. Gila. Menggelegar ya. Ini kok bahas ini ya? Kenapa sih? Nggak tahu gua. Kenapa tuh? Oh, gue. Iya. Oh, gitu. Kira-kira nih lu kalau jadi idol jadi idol gimana? Gua jadi idol. Iya, ada chance gak lu jadi idol? Gak ada nih. Kalau idol yang gue tahu itu kan mereka mendedikasikan hidup dia dari kecil tuh ya. Nah, bener. Dari kecil tanpa ibaratnya dia dari kecil udah latihan, udah perform di studio, di tempat agency mereka berada, dilatih nari, dilatih nyanyi, dan orangnya banyak gitu. Kandidatnya? Kandidatnya banyak untuk di launch dia nggak tahu kapan. Debutnya, iya. Dia launch kayak pesawat aja. Di launch nggak tahu kapan. Dan jumlahnya pun dikit. 3, 4, 7, 10 orang dari banyak kandidat 100-an mungkin kali ya. Dan mereka mengorbankan masa muda mereka yang sekolah, pergaulan mereka demi mengejar impian jadi terkenal idol gitu. Dan orang-orang 100 biji
bukan biji, 100 orang ini. 100 orang ini 100 bongkah. bagus-bagus, bukannya Betul. buruk-buruk Iya. gitu. Dan yang nggak menjadi idol pun banyak jadi singer di luar sana gitu loh. Iya, jadi maksudnya iya. Punya karyanya sendiri lagi gitu. Iya. Di luar itu, walaupun mungkin kalau di compare secara terkenalnya mungkin beda, tapi Betul. tetap punya Bagus. talentanya emang ditunjukin ya. Benar kayak gitu. Kalau ditanya gue ada kesempatan nggak, wah nihil. Nih, bisa minus. Iya. Gue juga. Nihil sih. Tapi misalnya kalau lu nih kayak ada agensi lah tiba-tiba. Nggak ngerti lah kenapa dia tertarik sama Henry nih. Masuk agensinya gitu. Iya. Nggak usah jadi kan. Tadi sedih. Kayaknya udah. Jangan jadi bahas kan. Jangan. Itu hukum probability-nya 0. Iya, probability nggak bisa minus ya guys. Jadi probability Iya. tuh paling kecil 0, paling gede tuh 1. Iya, Bisa minus. 0 aja. Iya. Tapi mungkin case ini bisa minus. Kayak gitu. Gak mungkin lah itu terjadi lah, gila. Gitu ya. Aduh, sulit. Kira-kira tapi kalau di Indonesia idol gitu beda ya. Maksudnya kalau sama Korea kayaknya kita ke expose K-pop tuh impact-nya beda dibandingkan kayak misalnya boy group sama girl group yang di Indonesia. Misalkan kalau di Indonesia apa? Smash. Ada Smash itu era kita ya. Smash, Kobe Junior, Know Me So Well. Cherry Cherry Bell. Bell, bener. Ada satu lagi tuh grup cewek, aduh lupa gue namanya. Cherry Bell, siapa lagi? JKT48. Itu dari Jepang ya. Ya, itu anakannya AKB 48 dan kayaknya itu mereka grupnya banyak kan. Sampai sekarang masih eksis loh, by the way. Bener masih, gue ikutin JKT. kok. Mantap ya. Iya. Lagi yang kemarin dia keluarin single Rhapsody. Rhapsody. Bagus guys. Bagus. Dengan guys. Bagus. Di arrange sama Lale Mainino ya. Wah, gue gak ngerti permusikannya, cuma gue bagus. Iya. Terus. kayak gitu. Jadi maksudnya idol di Indonesia beda ya. Tapi gue ingat-ingat idol ya. Kan gue belum sampai fans berat sih. Maksudnya kalau demen aja, toh nggak pernah beli albumnya juga. Pengen beli kayak pengen sih, kalau dikasih juga ya pengen aja, kasih aja. Cuma ya gitulah. Belum fans berat banget. Tapi kalau gue ngeliat ya, maksudnya yang kayak fans berat gitu ya. Ada momen dimana mereka menyadari, apalagi khususnya yang kalau boy group itu ada konteks mereka merasa sedih sama boy groupnya. Kenapa? Kadang-kadang kalau mereka wamil. Wamil apa sih? Itu kalau udah 9 bulan itu. Oh, keluar ya? Hamil, gue mau jokes itu. Pakai lo nggak masuk, tapi cowok gue juga baru nyadar. Gue tahu, Iya. tapi nggak mau jawab hamil. Iya. Iya. Gitu. Wamil benar, wajib Jadi- militer ya. Emang iya? Iya dong, emang apa sih katanya? Wakil Misue. L apa? Lembut. Apa sih? Gak tahu. Ya gitu, wamil. Ya, Jadi wamil. biasa tuh, gue nggak tahu. Kayaknya durasinya sekitar 2 tahun deh. 2 tahun. Iya. 2 sekitar tahun segitu. apa? Pokoknya lama lah. Iya. Untuk sampai, dan kadang-kadang masih jalan sih, idolnya masih jalan, tapi tanpa dia dulu karena Minus emang ada satu women. orang ini, iya. Iya. Tapi kan mereka biasa seumuran. Jadi biasa barengan wamil. Jadi tahan berapa lama, baru setelah itu wamil baru ini lagi kayak gitu. Dan wamil di sana maksimum 30-an ya masuk. Oh iya bener, ada limit lu kapan boleh wamil, dan lu namanya wamil ya, wajib gitu. Lu boleh tidak wamil kalau lu punya kondisi tertentu, misalnya lu ada sakit atau gimana, baru lu boleh. Iya, ada cacat tubuh misalnya. cacat tubuh lu, atau ada kondisi tertentu lah, lu nggak apa-apa wamil. Nah, Iya. ngomong-ngomongin wamil, Hmm. kira-kira ini pemilu siapa yang menangin? Pemilu yang menang tergantung pilihan rakyat ya. Betul. Karena rakyat yang Lu memilih pilih siapa? rakyat. Wah, nggak boleh. Betul. Kita punya Betul. asas. Wah, Betul. apa tuh asas ya? Betul. Gue mau pancing Luber lu, ternyata dan dia Jurdil. Apa? Tahu nggak Luber dan Jurdil? luber judil, Iya. lulus Bukan. Oh, Bukan. Oke, Langsung umum, langsung umum, bebas, jujur jujur dan adil. luber judil, Iya. lulus lagi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur kok dan nambah adil. Tadi lupa ada R-nya. luber judil, Luber, Iya, luber judil, Jurdil. luber jurdil. Yoi. Itu asas Lulus. dalam pemilu. Iya. Ngomong lulus lagi. Langsung. Pemilihan umum tergantung rakyatnya pilih siapa. Betul. Tapi pilih dong. Pilih Enggak dong, apa? enggak golput. Golput. Oh iya, golput Iya, ya istilahnya. enggak golput. Enggak ya, kan beda 4 promo.
biar dapat promo. Bener, tunjukin jari habis dicelup tinta. Iya, celup tinta. Lu Iya. celup. Gue celup, emang harus dong. Kalau nggak celup, nanti lu bisa coblos semau lu. Kan biasa diputar dulu, dijilat. Oh enggak dong. Kalau diputar dan jilat itu produk sebelah. Produk sebelah. Kalau ini nggak diputar dijilat dulu baru dicelup. Kelingkingnya dijilat dulu, Iya. baru iu. Jangan ya guys. Kalau pemilu celup aja udah. Iya, gak usah dijilat. Ya, tapi lu pernah gak sih kayak dicelup itu kayak Lo dilema ya. enggak kan gue Mau tahu nih. dikit Gue apa lihat nih, jemplos semua? gue lihat botol tintanya nih, Ya. masih penuh nih. Ya udah dong, gue keker-keker dong. Kelingking gue segini, gue celup gini kan. Masih dikit. Yaudah lah celup masukin lagi. lagi. Iya. Masih dikit. Lama kan? Yang jaga kesel. Iya. Ditekan tangan gua. Blek. Satu Jadi- kelingking. Iya, apalagi Satu kalau misalnya itunya gede kan. Pas celup semua masuk. Emang pernah ada yang gede? Gua enggak pernah sih. Hah? Gua selalu di botol itu doang. Oh, nggak pernah lihat yang gede. Enggak pernah. Emang lu Oh pernah? iya, ada yang gede. Oh, kita pakai apa? Masukin. Botol ini galon. Ada lah. Ada Celup yang- tangan dong belum. Iya, kalau dia bentuknya kayak dam gitu masuk Apa- jadi mistik. Mandiin. Apa di spray? Sekarang apa pakai QR ya? Nggak tahu tuh. Sistemnya belum di-announce kan. Iya. QR apa? Tapi gua harusnya sih dengan teknologi sekarang, dengan melihat udah post pandemik ya. Post atau pra ya? Post. Hidup Iya bener post berdampingan lah. post pandemik maksudnya udah new normal. Harusnya mereka udah update lah, nggak perlu pakai apa namanya nih? Linking. Kelingking ya, jadi jari manis lah. Hmm. Nggak maksudnya nggak pakai cup-cup lagi lah, udahlah. Mungkin ya, mungkin bumbung ya. tinta lah. Nggak tahu update-nya gimana. Ya, nggak tahu nanti lah, semoga ya kita berharap ada kemajuan gitu loh. Dan jangan pakai kertas lah, pakai apa? Pakai kayu gitu kita ukir gitu kan lebih valid gitu kan. Karena kan kalau gitu. Kalau pemilu nggak boleh sebut apa ya, siapa Iya. kita pilih siapa ya. Karena tapi lu tahu belum? Udah tahu belum? Lu mau milih siapa? Belum juga. Belum ya? Karena mereka belum mengeluarkan statement dan Tapi kan dari background kan lumayan. Track record apa yang mereka pekerjakan, apa yang mereka sudah lakukan, apa ya gitulah maksudnya dari itu hidup kan berpolitik mereka ya. nggak cuma berpolitik, justru kan kita kan mau ya preferensi sih tapi ya Belum sih, belum gimana banget sih. Kalau lu udah emang. belum lah. Gua juga tadi namanya gue juga lupa. Gue cuma tahu Bapak Prabowo aja. Iya. Belum sih, belum. Belum Nanti ya? kita lihat lah. Iya. Siapa Nah, terus yang- tadi bahas-bahas ngomong ini apa kelingking di celup itu. Mm. Biasa promo, biasa lu kejar promo gak sih? Tergantung sejauh mana tempat promonya dan se-worth it apa. Karena pasti ngantri. Karena itu kan kejadian satu Indonesia ya. Semua orang Ya, masa lu jadinya- langsung ke Medan ambil promo kan gak juga? Enggak kan pemilu Ya itu berarti kan lingkungannya juga yang tempat lu cari makan juga sekitar perumahan lu aja. benar. Sekitar perumahan gua kan semua orang melakukan hal yang sama. Iya nggak Dan se punya Indonesia. pemikiran Tapi yang kan sama. tolak ukurnya nggak mau ngomong promo kan nggak se Indonesia. Bener. Cuma pasti rame kan. Ya, aku mau debat aja. Oh iya, emang dasar. Terus, Cuma cari sensasi. terus. Nah, jadinya tergantung se-worth it apa. Kalau worth it banget mungkin gue rela. Tapi Contoh yang paling worth it yang pernah lu, wah gila nih, gara-gara pemilu gue worth it banget nih, kayak apa? Ingat nggak? apa ya? Lupa sih ya. Karena pemilu 5 tahun sekali ya. 4. 4 ya? Udah berubah ya? Lu tinggal negara mana sih? 4 coy. 4 ya. Kok tahun 2020 nggak deh? 5. Lu salah lu. 5 ya? 5. Lu tinggal di mana-mana coy. 2024. Sebelum 2019. 2014 pertama. Bukannya tiap presiden 4 tahun ya? 5. 5 tahun. 5. Nah, ini kelihatan nih ya. Bapak PKN-nya SBY remet sama 2004 PKN-nya ya? gak remet nih. 2004 kelipatan 4 juga bisa kelip. Iya kan? Jadi kelihatan siapa yang remet dulu, ya 4 kan? tahun SEA Games ya? Hah? 4 tahun SEA Games ya? 4 tahun Kalau SEA ajang olahraga Games. tuh 4 tahun ya? Enggak juga. World Cup 2 tahun SEA Games. SEA Games 2 tahun? Iya. Aduh, gue Wah, harus remet nih, remet. jagonya di mat doang. Ya iya, 5 tahun sekali. Jadi gue udah lupa tuh promo apa yang gue ambil ya, atau gue ngambil promo ya. Balik lagi tergantung lah itu apa promonya gitu. Emang lu ngejar promo? Promo gue enggak sih. Gue udah celup, gue langsung bersihin.
Gua agak risih gitu lah, karena gua ngerti kan ini kan cairan kimia yang tidak baik ke expose di kulit kita lebih lama gitu. Makanya gua consider kalau bisa ganti lah, udah masa berapa tahun celup-celup mulu gitu kan. Dijilet kek. Aduh, gak bener nih orang. Kayak gitu. Aduh. Iya. Maksudnya tapi ya itu politik susah lah, kita bahas politik berat lah, jangan lah. Iya, Kayak gitu. jangan ya. Udah selesai dah. Ya udah. Habis dah. Udah gitu. Thank you guys hari ini. Bye bye. Enggak lah. Enggak lah. Kita mau bahas yang lain guys. Kita mau bahas promo-promo hari ini. Yaitu. Enggak, kita nggak bahas promo juga. Belum ada sponsor juga. Terus Kita agak ini ya. agak garing ya. Ini udah Enggak. ada suara nih. Enggak ini. Tadi kan kita lagi bahas K-pop. Dia pemilu. Tiba K-pop lagi. Dia pemilu lagi. Dia K-pop lagi. Jadi ada hubungan nih kira-kira nih. Apaan tuh? Apa hubungannya? Gue kebayang gini soalnya. Apa coba. Kan tadi K-pop kalau lu jadi idol, lu kira-kira mungkin gak sih? Kan tadi lu bilang nihil. Ya. Gue bukan consider lu jadi idolnya sebenarnya. Gue kebayang wamilnya. Lu pernah gak sih bayangin kayak kita kalau wamil gimana? Umur kita nih masih batas umur wamil lagi. Udah Kalau pemilu menurut nah itu dia. Itu. Terus ada Bapak Prabowo lagi. Wah, connect tuh semua tuh. Wah gila. Gue selama ini bukan gue sama sih, gue nggak kepikiran jadi idol juga. Cuma hidup idol tuh kan maksudnya ada mau siapapun ternyata, mau lu walaupun idol pun yang udah gimana, lu nggak bisa apa? lari dari wamil itu. Iya nggak bisa lari dari wamil gitu. Namanya juga wamil, wajib Militer. miswe lembut. Ya tadi itu kan wamil gitu. Lu kalau di Indonesia ada wamil gimana? Indonesia. Lu kebayang ada nggak sih kayak wamil. gila loh. Indonesia loh, maksudnya yang masyarakatnya segini banyak. Berapa penduduk kita di Indonesia sekarang? 200 juta sekian ya. Kayak belum 300 juta sih kayak. Apa? Bukan, iya. Segitulah. Wamil gitu loh. Dan yang terakhir gue dengar ya, militer di Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Levelnya dunia loh. Tim angkatan militer kita yang sesuatu yang namanya, tim khususnya itu apa namanya, Kopassus, gue lupa nama panjangannya, tapi ada Kopassus itu salah satu satuan militer yang waktu itu ada pertandingan antar militer dari seluruh dunia itu ditandingin. Di Indonesia itu salah satu terbaik. Nomor 2 apa nomor 1 gitu. Kayak nomor 1 masih ini deh. Di Amerika kayaknya atau di Rusia ya. Pokoknya militer. Tapi militer kita maksudnya nggak bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain gitu. Walaupun kita juga nggak pikirnya perang juga maksudnya, tapi setel bentuk prestasi gitu. Makanya gue wah gila. Terus wamil. Kebayang nggak sih? Lu kalau wamil gimana? Atau di Indonesia deh. Jangan kita ngomongin dulu. Kita ngomongin di Indonesia kira-kira kalau ada wamil gimana? Namanya juga wamil ya, wajib ada di depannya ya. Pasti mau nggak mau harus ikut dong. Dan kita harus tahu dulu esensi wamil tuh ngapain, buat apa ada wamil. Bener esensinya. Bener gak sih? Coba kita breakdown. Wamil, wajib militer. Wajib militer artinya kan 7 alasan kenapa kita harus ikut wamil. Nomor 3 paling geger. Biasa aja nomor 3. Nomor 3 biasa aja. Wamil, wajib militer itu kan usaha pemerintah negara untuk memperlengkapi warga negaranya sehingga mereka punya knowledge dalam membela negara. Bela negara. Ya kan, dilatih secara militer seperti pembela negara atau aparat negara yang bertugas gitu. Cuman setidaknya ketika dibutuhkan nanti misalnya ada perang, ada apapun. Jadi resource yang dipunya negara tuh banyak. Nggak cuman dari militer, tapi warga pun bisa ikut membela negara. Makanya tadi balik lagi untuk membela negara. Gitu kan. Makanya ditarik pun dari usia-usia yang produktif ketika badannya masih kuat gitu kan. Badan masih kuat gak? Badan kuat. Cuman kalau bentuknya sama dengan yang militer, jauh. Enggak lah, hampir dikit lagi. Sedikit itulah. Sedikit dari Monas sampai US. Ya, kalau gue lihat sih begitu. Dari peta maksudnya. Dari peta, deket dong. Berarti banget. Deket. Ya 30 kilo. 30 kilo. Peta apaan kayak gitu? Peta apaan 30 kilo? Gak ada lah itu. Terus Itu yang mustahil ya. Pakai Bela negara. bela negara. Ya. Terus habis itu
Kalau misalnya tadi kan, apakah pandangan gue gimana? Pandangan gue ya tetap harus diikuti. Dan apakah itu akan jadi beban? Buat gue justru jadi kehormatan. Kehormatan, gue bisa ada andil untuk bela negara gue nih ketika dibutuhkan. Gue di-equip nih. Gue di-equip buat bisa berguna bagi negara gue. Cinta tanah air, patriotisme. Wow. Gitu. Salah satu aksinya lewat mendukung hal itu. Wamil gitu. Dan secara nggak langsung gue yakin banyak hal yang kita bakal pelajarin gitu. Mungkin kita hidupnya biasa aja, kita nggak tahu ketika di momen-momen genting harus ngapain. Kita jadi punya knowledge itu. Gitu. Kan kita nggak tahu ya ke depan akan gimana ya. Betul. Nah, pagi ya. Dan setiap negara punya interest masing-masing kan. Iya. Punya kepentingan masing-masing. Betul. Kalau itu kena ke negara kita dan kita dalam mode siaga, ya kita udah siap. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau lu gimana? Kok gue apa? Wamil, pandangan lo dari Wamil kalau misalnya nih diadain Di Indonesia. Gua kalau wamil gimana ya? Ya namanya juga wamil kan, tapi baik aja kita tadi. Ya emang buat bela negara betul sih, suatu kehormatan. Maksudnya satu sisi, wow, ternyata gue di Indonesia bukan jadi manusia biasa doang. Gue bisa jadi apa? Salah satu penduduk yang cinta tanah airnya gitu ya, membela negara dengan bentuk wamil. Tapi nggak langsung ke expose gitu sih, walaupun ya. Tapi satu sih kalau dari satu individu ini terhadap Indonesia mungkin impact-nya nggak berasa. Tapi buat gue sendiri itu suatu kehormatan sih. Maksudnya bisa dapat momen wamil ya. Jadi makanya perasaannya nih sekarang ya, maksudnya kalau kayak feelingnya gitu ya, kayak wah misalnya diumumin nanti ada wamil gitu. Itu gue tanya dulu deh, lu rasanya takut, excited atau kayak aduh atau gimana gitu loh. Lu ya gimana lah? Kalau ngomongin takut mungkin ada ya, karena Ya, kan kalau di image kita, buat image gua militer itu sebuah tempat di mana atau institut gitu ya, yang mereka tuh taat aturan banget. Benar. Ya kan? Semua sigap, semua hormat gitu kan. Dan pasti namanya militer dituntut banyak fisik. Terus berat lah intinya lah gitu loh. Kita orang biasa, kaum rebahan, kaum mendang-mending. Iya. Tar besok iya, diutus ke sana gitu kan. Ya pasti ada takutnya. Bisa gak nih gua nih? Bisa adapt gak nih? Semua kumpul. Ntar lah. Siapa sih? Ditembak atau ditusuk pakai bambu runcing. Iya. Takut lah untuk melakukan hal yang baru gitu. Nah, terus habis itu excited gak? Excited untuk dapat belajar hal yang baru. Jadi ada takutnya ada, tapi satu sisi excited juga bisa belajar hal baru. Yang campur-campur lah ya. Karena nano-nano lah. Karena rame rasanya. Karena emang apa? Wamil loh, kayak nggak kebayang juga sih Indonesia. Tapi lu kalau coba lihat ya, maksudnya di video-video pasti ada lah di YouTube banyak juga. Lu kalau ngelihat gimana Kopassus ekstrimnya gitu ya, maksudnya betapa bukan keren lah, maksudnya wow-nya mereka tuh gimana tuh ya, itu bisa kelihatan di sana kayak gitu. Cuma sebelumnya lu punya background nggak sama sekali, background yang mengarah ke militer, misalnya Paskibra, Pramuka, ya kan? Apalagi tuh, itu aja sih. Kayak ikut organisasi tertentu, itu kan maksudnya yang sifatnya itu mirip militer mini lah, kita bisa sebutin militer junior lah kayak gitu. Lo ada pengalaman kayak gitu gak? Pernah sih pas lagi sekolah. Ada tuh. Ada pramuka kan? Nah, pramuka. Itu pergi ke apa sih namanya? Ke perkemahan gitu loh, untuk belajar cara. Dapet lu gitu? Iya. Gue gak dapet. Pas SMP ada kelas 7 ya. Kelas 7 ya. Satu SMP. Terus itu sebagai peserta. Kelas 9 kelas 9 jadi pembina. Wih, keren. Ikut, gitu. Terus kelas 10, jadi di tahun-tahun di setiap jenjang itu ikut gitu. Tahun kelas 7, kelas 10 gitu kan. Itu belajar cara, ada leadership-nya juga.
ada bertahan kalau di hutan di tempat alam Surviving. gitu. Surviving Skill. Iya, bikin tandu, bikin kemah, terus masak. Baca bahasa rumput. Iya, sandi Ada. Morse. Bisa baca lu? Bisa. Dulu, sekarang lupa. Tapi Bener bisa? Bener. Itu rumput loh. Maksudnya gue pernah ada bukunya kan, buku. Bener. Iya, buku kecil kan. Yang kriwil-kriwil kan? Kuning. Enggak, Oh, warna iya. coklat. Coklat Kuning, tua. Punya gue kuning. Beda. Punya kan? gue coklat. Punya gue cetakan kuning. Ah. Jadi Bahasa rumput. Rumput beneran rumput. Gila. bener kriwil-kriwil Rumput kan? gimana rumput loh? Iya, kayak Rumput. kan? Kayak Rumput panjang nih, rumput pendek, rumput panjang pendek. Artinya pramuka. Apaan sih? Rumput loh. Bener ada. Ada. Rumput. Iya. Rumput. Bisa dulu gue suka yang kayak gitu-gitu. Kalau Morse masih oke lah. Morse Sandi titik- Morse oke. titik lurus ya, kan? itu kan bisa lah. Waktu gue pernah hafalin patternnya ada, sampai angkanya udah bisa baca. Sama sandi ini apa yang bendera apa namanya? Ke bendera tuh yang kayak angkat tangan ini kan bisa ada hurufnya juga gitu. Cuma kalau yang apa bahasa rumput loh. Rumput ini loh, rumput bukan apa rumput. Ngerti gue pernah dan gue bisa gitu untuk melakukan pemecahan kode itu. Itu kan berkomunikasi Sama rumput. berkomunikasi terhadap teman kita yang lain gitu kan. Teman kita yang lain Pakai rumput. Iya dong. secret code lah, secret Oh, code. itu secret code. Secret code. Jadi kalau orang yang bisa itu nggak bisa terjemahin pesan kita Iya. dong. Gua nggak bisa kan. Ah iya, Nah, lu jadi kalau gue kode-kode- ngomongin lu, gue Nah, bisa tuh pakai sandi pakai rumput. rumput. Wow. Yo, gue kirim ke orang yang bisa baca sandi rumput juga. Siapa? Dia nggak bisa. Bisa diuler. Jadinya menurut gue itu penting sih. Dan Penting. penting Bahasa rumput. bukan penting diadakan gitu. Dan gue bersyukur gue dapat pelatihan itu yang tadi camping Pramuka. itu loh. Oh, camping, Pramuka iya. itu gitu loh. Selain apa terus apa lagi belajar apa lagi? Belajar kebersamaan dalam kelompok itu penting. Bekerja sama dalam kelompok itu penting. Gimana sih nggak mendahulukan kepentingan sendiri tapi kepentingan bersama gitu. Menurunkan ego. Menurunkan ego gitu. Karena yang namanya ketika kita ngomongin yang tadi balik lagi ya ke situasi genting gitu, itu kan survive itu tindakan kita bisa mempengaruhi survival orang di sekitar kita juga. Betul. Karena kalau kita nggak bisa survive buat sendiri, itu akan jadi beban orang lain. Benar. Nah kalau di film-film kan kalau ketembak udah tinggalin aja gua gitu kan. Gua akan menghambat perjalanan kalian. Ya, jangan biarin kan jangan hiraukan gua. Apa kalian aja. Yoi. Oke guys. Kok nggak berjuang? Gue ditinggal beneran nih. Iya, kan tadi bercanda. Iya kan bercanda. Tetap bawa. Bercanda guys. Kocak juga. Kayak gitu. Lu emang nggak pernah? Gue pramuka, apa ya dulu belajar apa ya? Gue nyimpul bikin ini apa? Tandu ya namanya. Yang angkat orang sakit itu pakai simpulnya apa? Gue cuma bikin itu doang. Bahasa yang bendera gue lupa apa namanya bendera itu adalah itu. Ini semafor. Ya bener semafor. Wah, kira nih kayak gini juga nih orang. Kan gue udah bilang, gue Iya. Boy Scout sejati nih. Apa tuh? Itu bahasa Inggrisnya. Ikut pramuka tuh Boy Scout namanya. Boy Scout. Yoi. Scout itu kan mata-mata. Benar. Boy itu cowok. Intinya itu yang pramuka lah. Oh pramuka. Heeh. Ya gue nggak. Itu masih SD lagi. SMP SMA nggak ke-expose gue sama pramuka. Tapi gue dulu ikut paskibra. Zaman apa ya, SMP ya? SMP gue jadi paskibra, tapi itu dijorokin temen juga sih. Ada organisasi kan, pilih. Terus gue nggak ngerti apa kan ya. Di SD nggak ada sub-or, tiba-tiba SMP ada. Ikut di pilihannya apa ya? Dulu ada beberapa doang sih kayaknya. Dulu ada tim kreatif apa tuh ya? Lupa gue tuh, SMP udah lupa banget. Memori gue agak nggak banyak lah, jadi kayak nggak bisa inget banget. Gue SMP ikutnya paskibra doang akhirnya. Itu dijorokin. Udah ikut sih paskibra doang. Latih apa? Baris berbaris apa istilahnya di paskibra namanya? Baris berbaris. Namanya emang baris berbaris. Ada ada lah itu ya. Wah, lancang depan, sikap istirahat, sikap ini gitu-gitu. Setengah itu ya. Setengah Iya, lancang depan. setengah lancang kanan.
ada istirahat di tempat, terus itu jalan di tempat, lari dari masalah, lari dari Dari kenyataan. gitu lah. Dan teman-teman. Begitu itu doang. Nah terus pas SMA, ada support lagi. Ya udah, karena katanya wajib, ya udah gue ikut paskibra lagi aja tracknya. Ternyata beda kayak militer di SMA. Kabur gue, Kabur ya? nggak kuat gue, Terus? ribet ya udah. Jadi ternyata nggak wajib. Ada namanya sipil. Oh gitu. Masyarakat sipil aja. Saya hanya mengikuti kegiatan belajar dan mengajar yang normal-normal pada umumnya aja. Jadi nggak ikut support. Karena ternyata pas ngeliat teman-teman gue yang lain ikut support tuh pada hektik gitu. Jadi kok kaum rebahan kan. Gue jadi kayak ya udahlah, nyantai-nyantai aja gitu. Makanya kalau mikirnya nanti wamil nih, kayaknya agak-agak, waduh, gimana ya? Takut sih, lebih ke takut sih, bukan excited sih. Excited bener sih, ya karena ngelihat wadah baru ya. Jadi gue lebih cenderung takut sih kalau wamil, gitu sih. Takut jadi. Kalau gua baliknya yang tadi. Cuman kalau misalnya hal itu terjadi dan kita harus, lo udah kepikiran buat kabur dari itu? Kabur mah nggak mungkin lah. Atau lo mau buat kondisi biar lo nggak ikut? Wah, ekstrim banget, enggak lah. Enggak kan? Enggak, mendingan gue ikutin aja Ikut untuk aja. bertahan ya, kayak gitu. Iya. Karena ya Patriotisme balik lagi. bukan sih, kayaknya gue lebih takut kaburnya ya. Takut diburu seumur hidup ya? Iya, itu bisa nggak diburu sih kayaknya, cuma kan Merasa pressure-nya beda ya. Maksudnya kan lu wamil ya. Kalau semua ikut, lu nggak ikut sendiri gimana sih? Dengan lu compatibility lu bisa ikut gitu loh. Gimana? Considernya apa gitu kan? Ngeri lah. Ngeri ya? Ngeri. Kalau kabur Ya? yang kabur Tetap ikut aja prosesnya. tapi ya semoga jangan lama deh, 1-2 tahun aja. Itu gimana ya? Maksudnya kan banyak pertimbangan juga ya. Nanti metodenya gimana? Karena kan pasti yang wamil tiba-tiba yang kalau kerja gimana? Tiba-tiba nggak bisa kerja. Kan karena wamil. Apakah dikasih Iya. penggantian selama ikut dana, wamil? betul. Dana digaji maksudnya oleh negara gitu. Wah, Kalau di luar sana digaji kayak? nggak tahu deh. Gua kurang cari tahu sih. Kayak gitu. Terus terputus dari dunia luar dan update di luar Iya, sana ya. makanya. Walaupun nanti pasti ketemu juga teman-teman baru juga di Iya. di sana nanti gitu. Wah, gila sih. Nggak kebayang sih kalau wamil di Indonesia. Masih nggak kebayang lah, maksudnya kayak suatu hal yang excited sekaligus takut, tapi juga namanya juga wajib, tapi ya gitulah. Keren sih. Tapi ujungnya keren sih. Gua kira-kira hal beberapa positif yang dari wamil menurut lo apa yang akan lo dapetin lah? Ini kita bayangin aja nih, futuristik. Kalau udah wamil kelar, bakal kayak gimana positifnya yang lo dapetin? Wamil kelar positifnya gimana? Di luar kondisi tubuh yang mungkin akan berubah ya bentuknya. Belum tentu semakin berubah. bulat atau semakin kotak. Iya. Gitu. Apa jadi segitiga nggak tahu, beda-beda lah. Positif wamil buat gua ini sih. Tadi kita jadi semakin cinta sama negara kita. Menyadari ya. Menyadari Maksudnya, bahwa emang sepenting itu untuk contribute terhadap negara kita ini. walaupun tadi ya, maksudnya belum tentu kejadian, Iya, tapi cuma tetap- namanya preventif kan. Iya, Mencegah preventif. agar itu kalau terjadi ya kita udah siap. Gitu. Terus pasti mindset kita berubah juga di dalam setelah lewat itu. Iya. Pelatihan itu dan segala Itu lumayan macamnya. shock, bukan shock terapi sih, tapi kayak suatu kejadian yang akan life changing lah. Bener, Wamil. life changing moment, bener. Iya, banyak banget orang yang udah ikut wamil. Kalau kita lihat di boy group yang di K-pop itu aja, idol, banyak banget life changing moment di sana. Dan sekaligus itu mendewasakan diri kita gak sih? Pastilah, karena disiplinnya kan GG banget ya. GG. Apa? Dan kalau kita apply itu, kita udah 2 tahun loh, misalnya terbiasa untuk hal itu, dan kita memang apply itu nggak cuman ke Iya, di bagian itu, kehidupan di sehari-hari area-area yang lain gitu, mungkin kita juga akan terbantu dengan hal itu, Betul. karena belajar dari disiplinnya kan. Disiplinnya dan sigap, ya sih, disiplin sama readiness-nya. Awareness-nya juga, karena
Militer tuh keren sih. Dulu enggak sih, nggak ada kepikiran sih. Nggak ada track record militer juga sih. Gue lagi militer. Militer apa? Main di game doang gue. Militer. Metal Slug. Metal Slug, iya benar. Metal Slug. Emang Metal Slug militer? Bukan. Tembak-tembak Rambo. Tapi bukan militer ya. Ya anggaplah. Itu kayaknya apa random itu. 6 hero datang bantai alien kan ujung-ujungnya. Kok alien? Alien. Nyelamatin orang. Alien. Ada perampok gitu. Metal Slug yang mana mainnya? Ujung-ujungnya semua alien. Oh, gue mainnya dia selamatin orang di Sandra. Itu si kakek-kakek tua itu kan yang bisa kamehameha gitu kan. Iya. Wah. Terus habis itu kita tembak kayak bandit-bandit gitu. Iya, terus ujungnya lalu UFO. Oh, berarti gue nggak nyampe ujung. Waduh, mainnya di ini apa? Dingdong. Enggak, di mana? PS1. Iya, PS1 itu musuh takutnya alien. Itu kayaknya emang orang-orang yang di-hire negara kayak tim elit global gitu. Di-hire untuk bela negara. Wah, bukan bela negara, bela dunia untuk lawan alien gitu. Aku bahas ini ya tadi. Ya balik lagi tadi. Gitu, Efek positifnya itu. Positifnya. Benar sih. Negatifnya ada? Negatifnya ada. Ya, belum kelihatan ya. Kalau positif bisa kita keker-keker. Kalau negatif kayaknya shock trauma aja. Karena kan kita nggak tahu di dalamnya apa yang terjadi. 2 tahun loh. Itu. Kita akan jadi orang yang berbeda itu pasti banget. 2 tahun di disiplin yang biasanya gimana, jadi gimana itu berubah banget pasti. Nah, efek negatifnya mungkin di kalangan orang yang sebelumnya kenal kita bisa jadi negatif. Maksudnya kayak, kok dulu lu gini, sekarang jadi gini, bisa jadi negatif. Tapi kan itu nggak kebayang kalau negatifnya. Kalau positifnya kita cari-cari kan, maksudnya ya tracknya masih nggak kebayang sih. Tapi wamil. Negatifnya ya tadi mungkin ya kalau nggak ada penggantian misalnya, tapi itu wajib karena pembelaan negara misalnya gimana maksudnya nggak mungkin lah. Tapi kan di dalam kita di itu kan dikasih makan segala macam. Iya, kan? kitanya hidup. Cuman kalau kita udah punya tanggung jawab, beban, maksudnya ada keluarga ini, masa nggak diganti? Maksudnya tulang punggung keluarganya diambil negara, dipinjem untuk wamil. Masa nggak ada, bukan kompensasi namanya. Kompensasi kan itu hal yang merugi. Iya, maksudnya ada apa? Backup. Ya, atau persetujuan dari negara, maksudnya ada ikatan kontrak yang mengamankan juga kalau ada ini untuk wamil gitu. Atau mungkin juga kalau memang kejadian dia akan sounding dari jauh-jauh hari. Misalnya nih, lu 2 tahun lagi wamil ya. Mulai sekarang tiap bulan gaji lu gue potong nih. Demi untuk mempersiapkan saving. Oh, saving buat ketika lu wamil ada dana ini. Takut ya? Gitu. Atau jadi tambah bonus gitu. Ada hal yang harus dikerjain atau ada insentif pemerintah mungkin setiap bulan, tapi nggak jebret gitu, mungkin lu tabung dalam jangka waktu biar lo nggak kaget juga. Oh tiba-tiba hilang nih, tiba-tiba nggak kerja lagi, gimana? Hilang tuh maksudnya ya gitu. Karena satu sisi kan kayak orang mungkin takut ya, mungkin kalau nggak balik lagi, bukan nggak balik lagi, maksudnya kondisinya itu mungkin saking ekstrimnya sampai lu takut, maksudnya mungkin pasti ada banyak shock lah kalau lu sebelumnya belum pernah kayak gitu, terus tiba lu dapat high intense training yang gila banget kan. Itu kan kalau lu lihat latihannya tuh serem-serem banget gitu. Dan yang mereka ikut itu ya udah pada memang punya apa namanya kesiapan untuk melakukan hal itu. Jadi kayaknya ikut itu ya udah biasa aja. Kalau kita yang tiba-tiba yang kaum rebahan mulu, yang kayak bangun nanti aja lah, ini besok aja lah, ini tiba-tiba begitu bisa mimisan, bisa tipes, bisa ini gimana, pasti nggak kebayang sih. Tapi pasti ada, ya betul lah, nggak mungkin ada shock tiba-tiba besok kalian akan nggak mungkin bisa di amuk masa. Maksudnya kan ini netizen di Indonesia yang lumayan kuat ya suaranya. Jadi kalau bilang enggak lah, nggak mungkin ya bisa jadi batal juga, karena kan ini kita masih negara demokrasi juga. Tapi nggak tahu sih ya, nggak kebayang sih ya, cuma ini terpintas saja wamil kayak gitu sih ya. Walaupun juga wamilnya mungkin tiap negara beda ya, yang kan tolak ukur kita juga masih yang udah terjadi Korea, di sana Korea ya. Korut juga ada sebenarnya, cuma mirip mereka di Korut. Cuma kan kalau Korut tuh negara
komunis. Jadi memang satu leader aja dan semua ngikutin udah. Nggak bisa ngomong gimana-gimana. Kalau Korea kan masih demokratis kok, setahu gua. Apa? Ke pemerintahan negaranya. Jadi masih ada demokrasi tapi tetap ada wamil. Nah, makanya kita juga mirip makanya sama Korea kan. Jadi kayak gitu bisa ada kemungkinan wamil gitu. Tapi kalau negara lain gua nggak tahu deh. Kayaknya di US atau di Rusia tuh nggak ada. Kalau nggak tahu deh. Gua kurang ngerti apa dunia geografi gitu semacam. Ngomongin wamil ya. Iya. Kalau misalnya lu jadi orang tua, anak lu harus wamil, ya kan? Lu ada merasa gimana nggak? Tergantung ya. Ini gue orang tua yang udah tahu wamil atau belum? Orang tua Yang ikut wamil atau enggak? misalnya udah ikut. Udah ikut. Lo gue akan tergantung guanya berarti. Kalau gue bangga ya gue kan anak bangga, anak gue bangga apa? Anak gue akan gue bangga akan anak. Kalau anak gue lo bangga. ikut. Iya, gitu. Itulah. Itu. Tapi kalau gue nggak pernah ikut wamil, gue akan takut lah. Apa yang terjadi nih di Iya. dalam nih? Terus orang ini pertama kali masa anak gue jadi generasi maksudnya kayak dalam tanda kutip kelinci percobaan maksudnya. Kayak UN kita dulu. Bukan UN. Dulu UN gua 20 paket. Iya bener UN kita Beda. iya. Pertama kali 20 paket. Nggak jelas itu. Tiap bangku beda 20 paket. Ya tapi sebenarnya tinggal 20 soal aja kan. Ya udah. Sistemnya masih sama cuma metode pembagiannya aja beda gitu. Warna gue ya gue gitu sih. Kalau lu gimana? Kalau gua sama sih. Tergantung bagaimana sistem itu dijalanin gitu. Kalau gue merasa aman dengan sistem yang ada, gue akan willing aja. Toh itu akan jadi pendewasaan diri buat dia juga gitu. Tapi kalau Lu misalnya nggak takut? ya kita nggak harus ke wamil, kemana-mana juga bisa terjadi Iya. hal yang kita. Tapi ini wamil loh. Iya. Bahasa rumput. Bahasa rumput kan gak bikin. Wamil bahasa rumput ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ada belajar bahasa rahasia pasti ada kode OSEC. Ini juga rahasia kan kita nggak tahu. Tapi Jadi kode-kode dari jadi dari ya gitulah. itu panjang lah. Iya. Benar. Jadi kalau gue merasa aman lingkungan yang tempat anak gue pergi itu, ya gue. Nah, lu gimana merasa aman maksudnya kalau lu nggak tahu? Iya kan pasti ada diberitakan dong. Tapi kan nggak tahu maksudnya apa yang terjadi nanti gimana ke tahun 2 tahun ke depannya tuh gimana kan nggak tahu. Iya kan kita berandai-andai nih. Ketika hal itu terjadi dan masif diberitakan efeknya gimana? Tergantung animo masanya juga sebenarnya kan. Iya, kalau memang itu baik dan positif reviewnya banyak. Lah kan pertama wave nggak mungkin ya. Ya kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya pertama nih, misalnya nih. Misalnya wave pertama. Ya udah. Kita akan gambling dengan orang yang lain juga. Jadi merasa ya udah, nggak tahu juga kita. Anak lu loh, bukan lu nih. Bener. Masa Cuman lu gamblingin kan semua lu kayak satu negara. Iya. Satu negara gitu loh. Dan ini hal yang besar gitu loh. Pasti mereka persiapkan juga. Momen bersejarah ya. Iya. Jika lu nggak mungkin lewatkan juga ya. Bener. Anak lu loh. Ya gimana kan wajib. Iya sih. Iya. Lebih tanamin bahwa ini kehormatan aja. Misalnya nih, wamilnya konsepnya satu keluarga mengutus satu. Jadi antara anak atau lu. Anak lu atau lu. Oh, oke. Gua pilih gua sih. Lah, ini momen sejarah lu. Masa nggak mau anak lu aja yang dapat momen bersejarahnya? Masa lu? Gue bisa ajarin ke anak gua. Tapi kan yang lebih, misalnya kalau umurnya produktif lebih anak lu, misalnya anak lu udah umur 20 something lah, maksudnya umur produktif. Berarti kan lu udah sekitar 50-an something gitu. Tapi lu yang ini. Lu ajarin gimana maksudnya? Ya bisa aja. Ya bisa sih. Ajarin knowledge yang ada, nilai-nilainya apa, di dalam gimana. Mungkin atau gue jadi instruktur dia. Gimana latihnya? Masa Ya di bisa, rumah? ya nggak harus. Ya bisa aja kalau niat sebenarnya. Bisa gitu. Emang lu pilih siapa? Gue pilih siapa ya? Gue agak insecure ya. Jadi gue akan nganalisa dulu sebenarnya antara dia atau gue, kayak gitu. Tapi kayaknya lebih ke anak gue aja sih. Gue magerannya.
Oh gitu. Jadi bersyukur ya. Enggak Anak gua bersyukur, aja. enggak anak gua aja udah. Kan gua tahu gue liat dulu kan biasanya pasti kayak gitu kan cari yang produktif ya. Kalau anak gue produktif gimana? Kalau anak gua nggak mau gimana? Nah, itu baru ya mungkin gua. Ya, kalau dia mau ya udah. Beda dulu aja. Simpel aja gua mah. Kayak gitu. I see. Oke. Tapi ini wamil gender ya? Harusnya sih iya ya. Apa cewek juga? Cewek juga kayaknya enggak deh, nggak pernah. Gua nggak pernah lihat ya. Ada acara sih variety show yang ikut militer tuh cewek, tapi nggak wamil, nggak wajib. Mau ikut nggak apa-apa, tapi nggak wajib. Oh, nggak wajib diperbolehkan. Kok diperbolehkan? Dikasih opsi. Iya dikasih opsi. Kalau mau boleh, kalau enggak nggak apa-apa. Tidak dilarang kayaknya. Nggak dilarang kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau izin harusnya ya. Karena kalau gue lihat Thailand ada tuh. Thailand ada wamil kayak. Gue lupa Thailand wamil atau enggak. Tapi ada variety show, bukan variety show. Ada acara yang mereka yang sudah mengganti gendernya mereka dari cowok menjadi cewek tetap ikut karena dia cek ininya by genetik. Oh, jadi nggak bisa kabur di situ ya? Bukan nggak bisa kabur. Dia emang menyadari juga dia harus bela negara gitu. Tapi dia emang tetap ikut. Gitu. Jadi bukan bentuk pasangan juga. Toh ketika dari dalam ikut dia udah ngerasa wah sebenarnya gue cowok nih, gue cowok banget. Jadi justru ada beberapa banyak yang kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau lihat negara lain ya. Jadi kalau negara Indonesia kan mungkin yang kasus kayak gitu kan nggak sebanyak gitu. Jadi mungkin ya nggak akan ketrek banget lah. Tapi kalau Thailand kan emang terkenal banget kayak gitu. Ya, kalau beda gender kayaknya saya nggak wajib sih harusnya. I see. Kayak gitu. Kira-kira ada lagi ke wamil nih benar-benar ini topik emang masih nggak tahu ya. iya ranahnya emang penasaran kita menerka-nerka aja kayak wah wamil nih wamil. Bukan hal yang buruk sebenarnya cuma kayak hal yang menakutkan nggak ya. Unpredictable sebenarnya. Bahasa agak ngeri-ngeri sedep juga sebenarnya ini. Jadinya ini takutnya tiba-tiba ada FBI tendang pintu kan das. Apa ngomong apa bisa? Apa put your hands up, put your hands up. 2PM lagi. Kayak gitu. Nyanyi bareng. Iya. Bener ya. Kalau kalian gimana guys? Kalau kalian diperhadapkan perlu ikut atau enggak? Ya, kalian ikut atau enggak? Kalian ikut atau enggak? Kenapa? Misalnya belum wajib nih, misalnya dikasih opsi. Kalau mau ikut boleh. Kalau enggak juga boleh. Dan disarankan ikut gitu. Ikut gak sih? Kalian ngeri-ngeri. Misalnya kalian di usia produktif ya, jangan yang udah bawa-bapak janganlah. Nanti ya gitu maksudnya. Ya. Ikut gak sih? Dan kalian gimana rasainnya kalau memang di Indonesia tuh ada wamil nanti? Ini jangan kita memprediksi masa nantinya tiba-tiba terjadi gitu kan. Wah, keren. Kalau kalian udah tahu jawabannya, tulis jawaban kalian. Di komen di bawah ini. Di sana, di sono, di sini. Dimanapun kalian bisa temuin kami. Nanti mungkin kalau ide kalian atau pendapat kalian menarik, kita bisa angkat di topik yang lain ya. Kita wamil versi 2.0. Mantap. Gitu, ya. Kayak gitu. Mungkin ada kalian kepikiran juga kayak wamil di Indonesia bakal kayak gini deh gitu. Iya, versi kalian nih. Versi kalian dibayangin kalian nih di Indonesia dengan geografisnya. begini bener-bener pulau. Bener. Kayak gitu gimana ya. Jadi tolong berikan kami juga pendapat-pendapat kalian karena kita akan appreciate. Betul, kita bisa banget. Kalau kalian kalau itu pemikiran kalian, kita juga pengen dengar gitu. Betul. Jadi gitu kali ya. Iya benar. Untuk hari ini kita abis ini kita mau bayang-bayangin nih wamil kita gimana? Apa kita udah mau mulai latihan lagi nih? Angkat-angkat barbel biar bisa siap ya. Iya, kalau suatu saat wamil, gue siap. Udah bisa pamer dulu. Yoi. Perut kotak-kotak. Yoi. Mantap. Pakai ini. Karet. Atau pakai itu tatakan itu roti. Oh iya, tatakan roti. Di kotak-kotak. Iya. Press ya. Itu di pagar itu ya. Gitu ya udah gitu aja dah hari ini. Iya, oke. Thank you guys. Bye bye.